Bismillah, jumpa lagi bersama saya Dr. Tri Widawati di kanal RHS Tri Widawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, sebentar lagi tanpa terasa kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini khususnya umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, di kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Dr. Fitriani Nasution, spesialis gizi klinik. Saat ini Dr. Fitri bertugas sebagai Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit USU. Selain juga beliau berpraktek di Rumah Sakit Columbia dan juga sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran USU. Assalamualaikum Dr. Fitri. Waalaikumsalam, Dokter Tri. Sehat Dr. Fitri? Sehat, Alhamdulillah. Dokter Tri, bagaimana? Sehat juga? Insya Allah sehat, sama-sama. Dokter Fitri, sore ini kita mau bincang-bincang mengenai persiapan gizi apa yang penting, Dok, untuk menghadapi bulan suci Ramadan, Dokter Fitri. Kira-kira Mm-mm. apa yang perlu diperhatikan ya, Dokter Fitri? Hal-hal yang utama terkait dengan ini dari sisi gizinya atau dietnya. Dari segi gizi atau diet ya, dokter. Jadi sebenarnya ya, kalau saya tuh selalu menyampaikan kepada pasien, sebenarnya eh, bulan puasa itu perbedaannya hanya perubahan di jadwal makan gitu. Jadi tadinya kita mungkin jadwal makannya dari sarapan, makan siang, makan malam, diselingi dengan snack. Begitu kita masuk ke bulan puasa, ada periode kita tidak boleh makan dan itu jadwal makannya berubah. Jadinya sahur, kemudian nanti begitu waktunya berbuka, yaitu azan maghrib, baru mulai kita namanya iftar ya, berbuka puasa, kemudian baru lanjut ke makan malam. Jadi kalau ditanya dari segi nutrisi ya, kalau saya sih jawab simpelnya hanya perubahan dari jadwal makan saja. Namun kalau misalnya kita membahas atau berbicara mengenai bagaimana kebutuhan kalorinya, ya sama saja gitu kan. Kebutuhan kalori antara bulan puasa dengan tidak berpuasa sih sama-sama aja. Justru bulan puasa ini merupakan suatu momen yang harus kita harus kita jalankan dengan maksimal karena dalam satu bulan ini kalau kita ingin menurunkan berat badan, bulan puasa itu salah satu cara yang tepat gitu kan. Selain dapat bonus menurunkan berat badan, dapat pahala juga. Karena sebenarnya kalau bulan puasa itu salah satu manfaatnya adalah pasti akan menurunkan berat badan. Paling tidak tuh rata-rata 1 sampai 2 kilo. Jika dia melakukan bulan puasa dengan benar ya Dokter Tri ya, gitu kan. Ya. Kadang-kadang kan orang melakukan bulan puasa tuh setelah sahur sampai maghrib tidak berpuasa, tapi pas iftar tuh mereka luar biasa gitu ya menu makanannya gitu saat berbuka. Tapi kalau Diet, dilakukan dengan benar tuh harusnya menurunkan berat badan 1 sampai 2 kilogram. Selain diet itu yang juga pasti benarnya akan itu, ada diet yang benar itu eh, diet yang benar itu ya hampir sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya jadwal makannya tadinya menunya itu tadinya di sarapan, menu sarapan di bulan yang bukan puasa itu bisa kita gantikan menjadi menu berbuka puasa. Nah, menu makan siangnya bisa kita tukar menjadi menu sahur. Nah, kemudian menu makan malam sama dengan menu makan malam. Nah, seperti itu. ya berarti Komposisinya sama juga. artinya berarti tiap sama ya 3 kali sehari misalnya makan Mm. ya pada saat nggak berpuasa, kemudian saat berpuasa juga sama, cuman dialihkan Mm. menjadi setelah berbuka, kemudian makan malam dan saat sahur ya, itu Dokter Fitri ya. Benar. Untuk komposisi makanannya itu sendiri gimana dok? Ya mungkin kan walaupun sama 3 kali sehari belum Mm. tentu ya komposisinya Mm. itu yang sehatnya itu gimana. Nah mungkin sahabat Mm. pemirsa memerlukan informasi ini gimana menu-menu ini yang mungkin eh, apa namanya bisa bertahan lama menjaga stamina seperti itu dok. Jadi komposisinya juga harus ini ya tujuannya berbeda-beda. Kalau pada saat kita sahur, tentu saja supaya kita mampu melaksanakan puasa selama kurang lebih 10 sampai 12 jam. Jadi itu Oke. komposisinya harus dengan karbohidrat yang kompleks, jangan dengan karbohidrat yang simpleks.
Karena karbohidrat kompleks itu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Sehingga Contohnya nanti gimana? puasanya juga. Mm-mm. Contohnya seperti nasi yang dikonsumsi bersamaan dengan sayur-sayuran. Atau kalau mau kita bisa ganti nasi putihnya menjadi nasi merah. Tapi Mm. yang jelas kalau mau konsumsi nasi putih supaya dia memberikan rasa kenyang lebih lama harus disertai dengan serat. Salah satu serat yang paling gampang adalah buah dan sayur. Nah, pasti kita akan makan sayur. Kalau tiap kali makan itu rata-rata pasti orang Indonesia ada sayurnya. Tetapi yang jarang dikonsumsi pada saat sahur adalah buah. Jadi mungkin supaya bisa bertahan lebih lama nih, supaya optimal, kita kan nggak mau ya dok ya saat berpuasa kita merasa lemas, ya kan, kepala pusing. Kita kan tetap Mm. mau saat berpuasa tetap melakukan kegiatan dengan optimal dan maksimal. Mm. Sehingga mungkin mulai saat ini nanti bulan puasa ke depannya boleh ditambahkan buah sehingga itu lebih memberikan rasa kenyang lebih lama. Kemudian buah juga salah satu sumber dari cairan karena biasa kalau orang berpuasa resikonya tinggi mengalami dehidrasi. Nah, itu pada saat sahur. Namun saat kita iftar atau berbuka puasa itu beda. Jangan mengkonsumsi yang namanya karbohidrat kompleks, tapi kita harus mengkonsumsi karbohidrat simpleks. Kenapa? Karena kan pada saat berpuasa itu kadar gula darah kita pasti akan menurun. Nah, kita pengen cepat naikin kadar gula darahnya yaitu dengan mengkonsumsi karbohidrat simpleks. Itulah makanya dianjurkan saat berbuka puasa itu buka dengan yang manis-manis, ya kan? Tapi bukan berlebihan. Misalnya Mm. nih, teh manis atau yang kalau kita kurma ya, kurma itu kan termasuk salah satu sumber gula juga atau karbohidrat simpleks. Nah, boleh tuh mengkonsumsi kurma, kemudian lanjutkan dengan minuman manis. Udah cukup, jangan berlebihan juga, ya kan, Mm. karbohidrat simpleksnya. Kemudian atau bisa juga dengan buah-buahan, nambah lagi tuh, nambah serat, nambah cairan juga dari buah. Setelah itu kita melakukan ibadah sholat maghrib, baru kita mengkonsumsi yang namanya makan malam. Ya kan, makan malam ya tetap mengandung yang namanya karbohidrat kompleks juga, dan jangan lupa disertai dengan protein yang rendah lemak, kemudian lemak yang baik, lalu ada sayur dan buah juga. Jadi perbedaannya sih di situ, berbeda komposisinya antara yang sahur dan makan malam dengan komposisi pada saat kita berbuka puasa. Seperti itu, Dok. Oke, kalau yang buka tadi dok, itu berarti kan karbohidrat kompleks, kemudian sayur ya sarannya dan juga buah. Nah, kalau saran untuk sayur dan buahnya, kira-kira apa dok yang mungkin yang seratnya lebih tinggi, yang bisa bertahan lebih lama? Kemudian mengenai protein gimana dok untuk pas sahur ini tadi? Apakah tidak Pada saat diperlukan? sahur. Nah, iya. Oh iya, oke. Maaf saya lupa menyebutkan pada saat sahur pun kita tetap harus mengkonsumsi yang namanya protein, terutama Hmm. protein yang rendah lemak, gitu ya. Mm. Seperti Contohnya misalnya dok yang protein, iya. Contoh. ikan. Mm-mm. Ikan itu mengandung ikan tuh mengandung lemak, tetapi lemak yang baik untuk tubuh, lemak tidak jenuh. Ya, Mm. intinya kita tuh harus mengkonsumsi lemak yang tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan lemak jenuh, karena yang memberikan manfaat kesehatan lebih banyak adalah lemak tidak jenuh. Contohnya kayak MUFA, monounsaturated fatty acid, dan PUFA, polyunsaturated fatty acid. Nah, kemudian begitu juga dengan saat makan malam setelah iftar ya, setelah berbuka puasa. Lalu kalau pemilihan serat, rata-rata semua sayur itu mengandung serat yang cukup tinggi, ya kan? Apalagi kalau dikonsumsi ada batangnya, atau kalau misalnya mengkonsumsi buah pun rata-rata tuh juga mengandung serat yang tinggi, apalagi jika dikonsumsi bersamaan dengan kulitnya. Nah, seratnya sebenarnya ada dua, dok, ada serat larut air dan serat tidak larut air. Nah, Oke. kalau sayur itu rata-rata adalah serat yang tidak larut air, sementara kalau buah tuh sebagian besar adalah serat yang larut air. Dua-duanya memberikan manfaat kesehatan yang berbeda-beda. Seperti itu, Oke, dok. berarti bisa didapat seratnya dari sayur dan buah ya, dengan tujuan yang berbeda ya. Kalau buahnya sendiri dok, ada rekomendasi nggak mungkin? Apakah sama misalnya buah pisang atau buah apel atau nanas kan begitu? Apakah sama nggak ada Nah, masalah? kalau pemenuhan serat hampir sama semuanya. Tapi kalau kita pengen ngambil cairannya ya dok ya, karena kan berpuasa juga butuh cairan yang cukup, bolehlah mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi kadar airnya. Seperti apel itu pasti kadar airnya lebih tinggi dibandingkan pisang. Lalu jeruk juga kadar airnya lebih tinggi. Mungkin yang lebih tinggi lagi adalah semangka. Nah, semangka Hmm. itu kan juga kadar airnya lebih tinggi. Jadi selain
meminum air putih atau minum minuman air berwarna tanpa kalori, kita juga bisa mengkonsumsi buah-buahan untuk mencukupi cairan dalam satu hari. Baik. Nah, kalau mengenai yang proteinnya tadi, Dok, sarannya hanya ikan ya. Mm-mm. Kalau daging, nah itu gimana, Dok? Oh, Mm-mm. boleh. Ikan boleh, daging kalau saran saya daging tanpa lemak atau lemaknya setipis mungkin. Oke. Kemudian telur itu termasuk salah satu sumber protein yang paling lengkap kandungan asam aminonya. Kemudian ayam boleh, makanan laut juga boleh. Nah, itu yang namanya protein hewani. Ada lagi protein nabati, Dok. Nah, protein nabati itu tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, protein nabati ini selain sebagai sumber protein, dia juga salah satu sumber serat juga. Jadi di Hmm. kacang-kacangan itu juga ada seratnya. Nah, itu juga bisa kita konsumsi untuk menambah kecukupan, untuk menambah serat dalam satu harian. Gitu. Oke. Berarti ini adalah diet yang memang harus dipenuhi sama Hmm. dengan orang yang kondisi normal ya, Dok ya? Atau sama, misalnya kalau Ya. ada penyakit-penyakit tertentu, Dok, misalnya penyakit Hmm? diabetes barangkali, Dok, ada nggak perbedaannya? Kalau secara umum sih tidak ada ya dok. Komposisi tetap seimbang antara yang diabetes dengan yang tidak diabetes. Cuman kalau yang diabetes ini kan dia harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter kan ya dok. Apakah dia diperbolehkan untuk berpuasa? Karena kan berhubungan juga dengan jadwal pemakaian obat. Kalau dia Mm-mm. pakai insulin atau obat-obatan anti diabetik lainnya itu kan harus Mm. disesuaikan lagi. Nah itu harus dia konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Tetapi kalau secara komposisi ya hampir sama, cuman dia harus hati-hati akan tanda-tanda hipoglikemia. Tapi Oke. kalau komposisinya sama, harus ada karbohidrat kompleks, harus ada protein hewani, dianjurkan ada protein nabati, kemudian serat. Tetapi mungkin jumlahnya itu berbeda. Misalnya gini, kita kalau pasien diabetes itu kan ada range-nya. Kayak karbohidrat itu ada range-nya 45 sampai 65%, ya Hmm. kan? Nah, kalau proteinnya antara 10 sampai 15%, lalu kalau lemak tuh sekitar 20 sampai 30%. Nah, mungkin kalau orang diabetes nih harus strict nih komposisi makronutriennya, terutama karbohidratnya. Beda dengan orang-orang yang tanpa diabetes, dia nggak perlu strict dengan jumlah karbohidratnya. Sementara kalau diabetes tuh harus dia pas jumlah karbohidratnya dari hari ke hari. Nah, sehingga itu harus lebih kita hitung lebih detail lagi berapa banyak yang harus dia konsumsi dalam satu hari. Oke, berarti prinsipnya sama ya, cuman dalam hal Hmm, takaran karbohidrat karena ini berhubungan dengan obat yang dikonsumsinya ya. Karena benar, yang benar sekali. dikhawatirkan akibat dari obat yang dikonsumsinya nanti bisa drop kadar gula darahnya itu Hmm, hipoglikemi ya. hmm, Itu ya, iya. dokter ya. Hmm, Nah, hmm, untuk hal-hal yang lain kira-kira apa dok yang perlu disampaikan mungkin yang supaya masyarakat tahu terkait persiapan hmm. untuk menghadapi bulan puasa ini dok? Kalau yang lain mungkin cairan ya dok, karena kita kadang-kadang sudah, karena kan eh, durasi makan kita kan agak sempit ya antara saat berbuka puasa dengan saat beristirahat. Nah, itu biasanya jadi tantangan sendiri bagaimana sih kita mencukupi kebutuhan cairan karena kadang-kadang udah terlalu kenyang sehingga nggak sanggup lagi untuk mencukupi kebutuhan cairan sehari. Jadi ada caranya. Jadi kita tetap harus memenuhi cairan itu minimal tuh 18 gelas sehari atau sekitar 1,5 sampai 2 liter. Kecuali kondisi suhu yang terlalu panas, pasti lebih tinggi lagi kebutuhan cairannya. Jadi caranya itu kita bisa minum 1 gelas sebelum sahur, kemudian 1 gelas selepas sahur, lalu 1 gelas lagi selepas azan maghrib, 1 gelas lagi selepas sholat maghrib, kemudian 1 gelas selepas makan, ya kan? Lalu 1 gelas selepas sholat isya, 1 gelas selepas sholat tarawih, 1 gelas sebelum tidur. Nah, itu 8 gelas sehari. Jadi itu mungkin tipsnya bagaimana kita mencukupi kebutuhan cairan dan mengganti cairan yang hilang pada saat kita berpuasa sekitar 10 sampai 12 jam sehari. Itu Artinya dok. satu gelas kira-kira 250 mili lah ya dokter ya. Kita 250 250. ml. Yang benar yang itu dok, yang makannya kurma dulu. Maksudnya Hmm. bukan harus kurma ya dok ya. Ya, Maksudnya makannya jangan dalam porsi yang besar karena kita harus
memberikan proses dulu lah ke perut kita ini adaptasi. Jadi tadinya udah beristirahat 10 sampai 12 jam, kemudian langsung dikasih makan dalam porsi yang besar, misalnya langsung makan nih nasi lengkap atau nasi bungkus dalam porsi besar tuh biasanya akan memberikan rasa tidak nyaman pada perut. Jadi memang sebaiknya uh, uh, makan yang porsi kecil dulu, boleh kurma, boleh kue, atau misalnya kemudian kita lanjutkan dengan minuman, boleh minuman manis. Kalau saran saya kan tadi karbohidrat dan simplex, jadi minuman manis. Jika sudah cukup, baru kita boleh makan makanan yang lain. Oke. Atau ada rentang waktunya nggak dok? Mungkin berapa jam, 30 menit sebaiknya? Atau yang penting makan, istirahat. Ada nggak perkiraan dari sisi saintifiknya gitu? Ada nggak? Berapa menit Kalau sebaiknya? di saintifik nggak ada ya dok, tapi memang kayak yang saya bilang tadi sih memang harus makan dengan porsi yang kecil dulu. Jangan kasih tadinya udah istirahat tiba-tiba langsung blok langsung dikasih, biasanya itu akan memberikan rasa tidak nyaman. Nah, biasanya juga jadinya udah kekenyangan, itu akan menghambat aktivitas berikutnya. Kemudian kalau udah kekenyangan itu eh, nggak nggak tercukupi lagi nanti zat-zat gizi lainnya yang harus digantikan selama berpuasa karena kan sudah terlalu kenyang dan begah dengan makan dalam porsi besar. Padahal sebenarnya harus mencukupi yang lain lagi juga kan. Misalnya dalam makan nasi bungkus tuh udah kenyang, loh Mm, buahnya mana belum dicukupi. Kemudian biasa kalau udah kekenyangan tuh cairannya juga pasti nggak akan masuk lagi. Ujung-ujungnya nanti kekurangan cairan, dehidrasi. Jadi mm, memang harus ada ada tingkatannya lah, jangan langsung makan dalam porsi yang besar dan lengkap gitu. Tapi kalau dia makannya yang tinggi minyak dok, tinggi lemak, ya kan? Kalau lemak kan lebih lama tuh dicerna di dalam lambung, mm. kenyang dia kan, habis itu dia nggak makan makanan yang lain lagi, padahal dia masih butuh makanan yang lain untuk menggantikan zat gizi atau lebih lengkap lagi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh seperti itu dok. Baik, sahabat pemirsa, demikian bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dokter Fitri. Kasih dok.